tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Hai Church, Shalom, selamat berhari Minggu teman-teman semua. Selamat datang kembali di ibadah online kami. Ini ibadah online yang kali kelima
Jangan bosan lihat muka yang sama setiap hari Minggu di Welcome. Kami percaya melalui ibadah kami ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara-saudari semuanya. Kami percaya walaupun ini hanya via online, Tuhan tetap bekerja dengan luar biasa karena Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang menembus ruang dan waktu. Sebelum teman-teman ngikutin ibadah, teman-teman boleh banget persiapin dulu kamar kosnya, boleh persiapin dulu baju yang teman-teman pakai, boleh siapin juga notes atau Alkitab yang bakal teman-teman pakai waktu khotbah nanti. Boleh banget notes yang di apps, boleh juga notes yang di buku, sama juga kayak Alkitab yang di handphone boleh, Alkitab biasa juga boleh. Teman-teman siapin hati, pikiran, perasaan teman-teman sama seperti ketika hari Minggu teman-teman datang ke ibadah yang di gedung. Nggak ada bedanya, ibadah di gedung maupun ibadah di via online besar kuasanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa, kita berkati ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal bumi dijadikan sampai dengan hari ini tidak kurang bahkan selalu bertambah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau memberi kami 7 hari, 6 hari untuk kami mengasuh dan hari ke-7 kami beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Kami berterima kasih untuk teman-teman kami yang sudah sering ikut ibadah kami dari awal sampai ibadah yang sekarang. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan gak ada yang kebetulan dalam rencanamu. Kami tahu Tuhan waktu mereka klik dan join dengan channel kami percaya Tuhan punya rencana buat mereka, Tuhan punya rencana buat kami. Engkau Allah yang memberkati pikiran, perasaan, hati dan kehendak kami. Saat ini juga Tuhan kami hanya mau Engkau, kami hanya mau terkoneksi dengan Engkau. Engkau berkati ruangan kos kami, rumah kami. Engkau juga berkati pastor kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ada kuasa, ada urapan, ada sesuatu yang bisa mengubah hidup kami. Kami berdoa untuk kami jemaat, kami gak cuma jadi jemaat yang dengar, yang mencatat, tapi kami menjadi jemaat yang melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah kami penuh dengan urapan dan kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur bagimu, syukur bagimu, sebab semua baik, sebab semua baik dalam rancanganmu, dalam rencanamu. Mari semua naikkan puji sembah, naikkan syukur baginya, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Mari naikkan syukur baginya, mari naikkan syukur baginya. Hanya nama-Mu yang layak dipuji, disembah selamanya, 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 selamanya. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so
Syukur bagi nama-Nya Tuhan, menyanyikan pujian, sembah bagimu Tuhan, sembah bagimu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, di situasi seperti apapun, di suasana seperti apapun Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, kami tahu Engkau Allah yang ajaib dan perkasa. Kami sama menyembah Allah yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Kami menyembah Allah yang sama, yang kasih penyediaan buat Abraham ketika Abraham sediakan Ishak untuk Engkau. Engkau Allah yang sama yang membangkitkan wanita pendarahan 30 tahun Tuhan. Kami tahu Tuhan, situasi mungkin gak enak, situasi mungkin sama sekali gak bagus buat kami. Tapi kami mau percaya bahwa walaupun banyak badai, walaupun sebesar apapun badai, Engkau Allah yang sanggup memberikan kami penguatan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami tenang di dalam jangkauan-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam jaminan-Mu Tuhan. Kami gak mau khawatir tentang situasi. Kami gak mau bersungut-sungut atas situasi ini. Kami mau tetap bersukacita, tenang di dalam Engkau. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin Tuhan. Lingkupiku dengan sayap, naungi kami, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Katakan, ku tenang sebab Kau Allah. Dengan iman, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, kami mau tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tenang dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau tenang karena kami kenal siapa Bapa yang kami puja. Kami mau tenang karena kami tahu Tuhan kasih kami penyediaan. Kami mau tenang karena kami kenal siapa Tuhan yang kami sembah. Kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang gak tinggal diam waktu Tuhan lihat situasi yang seperti sekarang.
Kami tahu kami sembah Tuhan yang ajaib. Kami tahu kami sembah Tuhan yang perkasa. Kami tahu kami gak salah menyembah Tuhan yang kami sembah sekarang, Tuhan. Amin, Tuhan. Biarlah Tuhan, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Aku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita nyanyikan lagi dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya Tuhan, kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu, Tuhan. Kami ada untuk menjadi pekerja-pekerja-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang spesial ini, Tuhan. Waktu yang sederhana tapi berharga, Tuhan. Kami simply percaya pada firman-Mu. 1-2 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Yesus ada bersama-sama bersama kami. Tuhan, kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Engkau Allah yang memberkati pastor, kami akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Ada kuasa, ada urapan, ada sesuatu yang berbeda dari setiap khotbah yang ada, Tuhan.
sehingga kami yang tuli akan mendengar, yang buta akan melihat, yang bertahun-tahun jatuh dalam kelemahan akan dipulihkan, disembuhkan saat ini Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu, ada kuasa dalam perkataan. Kami berdoa untuk kami semua Tuhan, menjadi bejana yang siap, menjadi murid yang punya telinga yang terbuka, menjadi murid yang paham, dan menjadi murid yang melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Welcome home church, welcome home. Aku Mili, associate pastor kalian. Senang banget kalian bisa joining kita untuk ibadah hari ini tanggal 26 April 2020. Buat kalian yang baru pertama kali datang, Kamili mau say welcome, welcome home. Aku berdoa ini jadi home church kalian. Buat kalian yang udah nonton kita regular setiap waktu, buat kalian yang joining Komsel, live groups, buat kalian yang join ibadah pagi, morning prayer, Kamili mau say welcome home dan thank you guys untuk selalu setia nggak ngelewatin satupun ibadah kita. Awesome time banget gak sih pas kita tadi dengar pujian penyembahan. So thank you worship team untuk pimpin kita semua dalam pujian penyembahan. Thank you tim hosting yang dibawa ini sapa-sapa kalian, berdoa bareng kalian. Thank you guys. Dan buat tim editing yang edit video hari-hari ini, thank you so much. Kami appreciate, aku bener-bener hargai, dan aku tahu tangan Tuhan yang akan reward kalian. Hari ini kita bakal bahas tema yang sama dengan yang minggu-minggu sebelumnya di series Blessed atau ucapan bahagia atau berbahagialah, diberkatilah, dibuat bahagia, dibuat bersukacita oleh Allah. Ini adalah salah satu dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, salah satu pengajaran dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang kalian bisa temuin di Matius 5 sampai 7. Matius 5 sampai 7 bicara soal khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan sebelum kita mulai, Kamili pengen kasih dulu sedikit review soal ucapan bahagia ini. Ditulis di mana, siapa yang nulis, tahun berapa ditulis. Oke. So, kitab Matius, Injil Matius ditulis oleh Matius murid Yesus yang dulunya mantan pemungut cukai, dulunya mantan tax collector, dulunya mantan pecinta uang yang hidup nggak peduli orang sengsara atau enggak, tapi dia jadi murid Kristus, dipanggil Tuhan dan mengubahkan sejarah. Menarik nggak sih? Keren banget nggak sih? Kalau ternyata masa lalu kita, masa lalu saudara dan saya nggak menentukan masa depan kita. Menarik gak sih kalau masa lalu saudara dan saya, masa lalu kita gak pernah menentukan masa depan kita di tangan Tuhan. Kalau Tuhan turun tangan, kalau Tuhan campur tangan, oke. Tapi itu bakal jadi khotbah lain di hari yang lain. Kita gak bakal bahas itu hari ini. Nah, Injil Matius sendiri ditulis tahun 60 sampai 65. So ini tahun 2020. 60 sampai 65 kira-kira berapa tahun yang lalu? 1080-an, 1800-an, 1800-an tahun yang lalu, 1700-an. Dan Matius, murid Yesus, menulis Injil ini untuk meyakinkan kepada orang-orang Yahudi zaman itu, karena orang-orang gak semua percaya kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Untuk meyakinkan ke mereka kalau kebijaksanaan Tuhan, karakter Tuhan Yesus lah, dan urapan dan panggilan Tuhan Yesus lah yang menjadi peneguh, yang menjadi penggenapan nubuatan yang bertahun-tahun udah ditulis di Alkitab Perjanjian Lama kalau kalian mau baca. Oke? Hari ini kita bakal review sedikit dulu di Matius 5 ayat 3 sampai 5. Matius 5 ayat 3 sampai 5, kalian bisa siapin Alkitab buku kalian, kalian bisa siapin HP kalian untuk baca Alkitab dari HP juga boleh banget. Oke?
Matius 5 ayat 3 bilang bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena ia akan memiliki bumi. Kata miskin di sini bukan berarti bangkrut, kata miskin di sini bukan berarti nggak punya uang. Kata miskin di sini sebaliknya berbicara soal nggak peduli seberapapun banyak uang yang ada di tanganku, aku akan tetap bergantung pada Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan, yang sepenuhnya bergantung Tuhan, yang sepenuhnya tahu kalau dia miskin, kalau dia bukan siapa-siapa, kalau bukan tanpa campur tangan Tuhan. Berbahagialah mereka karena merekalah yang memiliki bumi. Matius 5 ayat 4 bilang kayak gini, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ingatlah saudara bahwa ikut Tuhan bukan berarti akan dipenuhi rainbow dan konfeti, kayak kembang api dan pelangi, bukan kayak gitu. Tapi kalaupun duka cita datang di hidupmu, kalaupun pencobaan datang di hidupmu, ingatlah bahwa penghiburan sejati datangnya dari surga. Penghiburan sejati datangnya dari Tuhan. Saudara bisa pergi karaoke sampai pagi, traveling sesuka hati keliling dunia, beli ini dan itu. Postingan Instagram kalian bisa disukai ratusan ribuan orang, tapi penghiburan yang sejati, sukacita yang sejati itu datangnya cuma dari Tuhan. Gak ada uang yang cukup, gak ada harta yang cukup untuk menghibur apalagi mengobati hati saudara yang terluka, kecuali Tuhan. Matius 5 ayat 5 minggu lalu kita bahas, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut di sini bukan berarti orangnya minderan, pemalu, pendiam, bukan kayak gitu, oke? Bukan berarti juga rendah diri, bukan sama sekali. Lemah lembut di sini diartikan rendah hati. Orang yang rendah hati atau lemah lembut adalah orang-orang yang memutuskan untuk pertama memprioritaskan orang lain, yang kedua memiliki pengendalian diri, dan yang ketiga bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Hari ini kita bakal baca sama-sama di Matius 5 ayat 6 dan 7. Matius 5 ayat 6 dan 7. Seriesnya Blessed, aku kasih judul kepuasan dan kemurahan. Oke? Di Matius 5 ayat 6 dan 7 yang udah dapat katakan yuhu. Bagus, good job. Oke. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi Tuhan Yesus kasih khotbah ini untuk kasih saudara latar belakang atau latar tempat. Itu settingnya ada di perbukitan. Ada di perbukitan Kapernaum nama daerahnya. Perbukitan daerah Kapernaum. Dan mereka duduk di situ. Dan Tuhan Yesus mengajar. Ada murid-muridnya. Dan ada ribuan orang yang ngedenger Tuhan Yesus bilang kayak gini. Oke? Nah, Matius 5 ayat 6 dan 7. Kalian ada yang udah pernah ketemu mamahku belum? Belum ya? Mamahku baik banget, oke? Mamahku baik banget, nyenengin banget, lembut banget, penyayang banget, the best women yang aku kenal selama aku bertumbuh dewasa, dari kecil sampai sekarang, oke? Dia bahkan nggak perlu dia tahu nama belakang kalian, nggak perlu dia habisin berhari-hari untuk bisa sayang sama kalian tuh enggak. Dia bisa langsung sayang kalian. Kalau dia ke Jogja, kalian harus minta dia buat traktir kalian. Dia bakal traktir kalian ukuran jumbo selalu. Dan itu pun enggak cuma satu hari 3 kali. Satu hari bisa 10-20 kali. Bercanda. Tapi pokoknya kalian lihat sendirilah. Pas mamaku datang ke Jogja, kalian harus ketemu dia. Oke? Nah, mamaku ini lucunya kalau dia makan, kalau dia lapar, dia bakal pegang piring kayak gini. Dia duduk di kursi sambil nyandar. Dia angkat satu kakinya, dia lipat kakinya, dia peluk kayak gini kakinya, baru dia makan. Baru dia makan. Mau ada sendok sebagus apapun di depan meja dia di rumah kita, dia nggak bakal makan pakai sendok, oke? Mau itu dari Ace Hardware juga dia nggak pakai sendok-sendok yang berat itu, yang kayak yang berat yang bunyi banget itu, dia nggak bakal pakai. Mamaku bakal duduk kayak gini. Makan kebutuhan dasar semua orang. Tapi buat mamahku nggak cuma butuh makan. Kebutuhan dasar mamahku tuh nggak cuma makan. Dia harus makan plus duduk, angkat kaki senderan, baru dia makan pakai tangan di piringnya. So,
nggak akan, dan karena makan minum itu kebutuhan dasar kita, nggak akan ada di antara kalian yang bilang kayak, kalau diajakin makan, dek makan yuk, Kamili ajakin kayak gitu, terus kalian kayak, enggak kak, aku udah makan minggu lalu. Nggak bakal ada, oke? Apalagi buat kalian, kalau aku bilang kayak, dek makan yuk, Kamili yang traktir. Kalian nggak akan bilang, kak bosen makan terus, udah sebulan nih aku makan, nggak mau makan lah aku selama 1 bulan ini. Nggak bakal, oke? Kamili percaya, buat kalian yang baru pertama kali datang, yang belum pernah ketemu Kamili secara personal, maybe. Tapi buat kalian yang udah kayak keluarga sendiri, Oce, Dimas, Joni sering banget makan bareng aku, guys. Nggak mungkin kalian kayak, makan yuk, terus kalian kayak, enggak aku makan udah tahun 2019 kemarin, aku juga udah minum puas tahun 2019 kemarin, 2020 ini nggak usah lah aku makan dan minum. Nggak mungkin. Kita makan siang jam 12, jam setengah 1 aja belum makan tuh udah, belum makan aku. Atau jam 12 lebih 1 menit, jam 12 kurang 5 bahkan, makanan belum datang, sudah bentar lagi jam makan siangku belum datang makananku. Aku kenal banget kalian. Makan itu kebutuhan paling dasar kita semua. Kamu sama aku, oke? Begitu juga dengan lapar dan haus akan kebenaran. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan seharusnya menjadi kebutuhan dasar kita untuk mencapai kepuasan hidup. Kalau saudara pikir, nanti kalau aku udah punya rumah sendiri, nanti kalau aku udah punya kendaraan sendiri, nanti kalau aku udah ini, udah itu, baru aku puas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu ke saudara, pikiran itu cuma angan-angan. Saudara nggak akan puas ketika saudara beli baju baru, sepatu baru, perhiasan baru. Saudara nggak akan puas ketika saudara lulus kuliah atau dapat pekerjaan dengan gaji yang banyak atau dengan pangkat yang bergengsi yang orang-orang lihat. Nggak ada kepuasan di situ. Saudara juga nggak akan puas saat saudara menikah, saat saudara menemukan pasangan hidup. Saudara nggak akan puas saat saudara terkenal, famous. Saudara nggak akan puas. Nggak ada kepuasan dalam uang, dalam ketenaran, dalam status ataupun pasangan hidupmu. Nggak ada kepuasan di dalam situ, nggak ada. Hanya kepuasan diperoleh hanya pada saat saudara hidup dalam kebenaran. Barulah saudara bisa puas. Hanya pada saat saudara hidup dalam kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kebenaran yang memerdekakanmu, kebenaran seperti apa? Kebenaran yang memerdekakan saudara, kebenaran yang memuaskan saudara. Dalam Yohanes 8 ayat 32, Yohanes 8 ayat 32 katakan, jikalau, Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Beberapa dari kalian hari-hari ini nggak bisa merasakan yang namanya merdeka, nggak bisa merasakan yang namanya puas, karena mungkin sesuatu terjadi di hidup kalian, hal yang menyakitkan atau hal yang bikin trauma, atau kalian gak bisa terbebas dari belenggu dosa yang sudah berulang-ulang menghantui kalian atau memenjarakan kalian. Beberapa dari kalian hidup dalam kecanduan selama bertahun-tahun. Kalian hidup dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jangan-jangan, rasa khawatir menghantui kalian. Alasan kalian hidup terbelenggu, terpenjara di hal-hal ini. Mungkin karena kalian belum mengizinkan kebenaran, yaitu firman Tuhan, untuk tinggal di hidupmu. Beberapa dari kalian merasakan emosi-emosi ini gak stabil, kepahitan, kurang percaya, ketakutan. Mungkin karena kalian belum izinkan Tuhan sepenuhnya tinggal dalam hidupmu. Tuhan dan kebenarannya yang memerdekakan kamu tinggal bersemayam di lubuk hatimu yang paling dalam. Beberapa dari kalian juga belum mengalami kemerdekaan dan kepuasan karena kalian belum mengampuni. Kalian rasa belum puas
kalian rasa nggak adil. Aku alami apa yang dia nggak alami, dia yang bikin aku kayak gini, dia harus rasa apa yang aku rasain. Hal-hal ini saudara memenjarakan kita. Hal-hal ini membawa belenggu buat kita, kita nggak terbebas. Beberapa dari kalian juga belum merdeka karena saudara memberikan makan dan minum bukan pada imanmu, tapi pada ketakutanmu, pada kekhawatiranmu, pada ketidakpercayaanmu bahwa Allah kita sanggup dan setia menepati janjinya selalu sepanjang masa dia nggak berubah. Beberapa dari kalian butuh berdoa saat ini juga. Beberapa dari kalian butuh berdoa saat ini juga dengan penuh kasih. Izinkan Kak Mili tuntun kalian semua dalam doa. Kita bakal doa di tengah-tengah ibadah, kita nggak bakal nunggu sampai akhir. Kali ini kita bakal doa di tengah-tengah ibadah. So kalau kalian bisa taruh tangan kalian di dada atau angkat setengah, angkat tinggi juga boleh. Kami rindu berdoa buat kalian. Mari kita semua katakan sama-sama, Tuhan, aku haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Hanya dengan kebenaran-Mu lah ya Tuhan aku memperoleh kepuasan, kelegaan, dan kemerdekaan yang selama ini aku damba-damba, selama ini aku cari-cari, tapi aku cari di tempat yang salah. Hanya kebenaran-Mu Tuhan yang sanggup memuaskan aku dan hidupku, dan sekarang aku mau hidup di dalam Engkau. Amin. Amin. Hey, beberapa dari kalian langsung ngerasain, lega. Beberapa dari kalian langsung kayak senyum kalian gak biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aku tahu, aku percaya itu Yesus. Aku tahu itu, aku percaya itu Roh Kudus. Aku tahu, aku percaya itu Tuhan yang sedang bekerja di hidup kalian, di kamar kalian, di kos-kosan, di rumah kalian, dimanapun kalian berada saat ini. Aku tahu itu Tuhan. Jika saudara menjadikan kebenaran di dalam Kristus sebagai kebutuhan dasar di hidupmu, kamu akan memperoleh kepuasan. Berbahagialah saudara yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah kita semua yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, karena kita akan dipuaskan. Berbahagialah kita kalau kita hidup melakukan atau sesuai dengan firman Tuhan, karena kita akan memperoleh kepuasan. Selanjutnya Alkitab juga mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Pernah gak sih saudara jatuh cinta? Atau kalian naksir seseorang? Kalian bisa tulis di komen di bawah ini, mi, aku pernah. Atau kalian bisa klik tombol yang love itu, klik, kayak aku pernah. Boleh banget, oke? Silakan, klik terus. Nggak usah ditulis beberapa kali, boleh juga sih beberapa kali. Kalau kalian kayak pernah gitu juga boleh. Oke. So, Kak Mili inget banget waktu Kak Ferry, tunanganku, senior pastor kalian, waktu dia lagi ngedeketin aku. Actually, aku bakal cerita dari awal dia suka sama aku. So, dia suka duluan sama aku, oke? Kebenarannya dia suka duluan sama aku, titik. Apapun yang Kak Ferry bilang ke kalian, abaikan. Yang benar adalah dia yang suka duluan sama aku. So, waktu dia pertama kali suka sama aku atau ngelirik aku, dia bakal lirik-lirik, dia bakal stalking Facebook, Instagram, dia bakal kayak curi-curi pandang, agak jauh-jauh gitu. Dia kayak kalau Kak Mili tengok, terus dia lagi tengok Kak Mili, dia bakal pura-pura nggak lihat gitu ya. Pokoknya oke, lucu lah. Nah, sampai karena dia udah suka sama aku, tiba-tiba dia mulai menjalin persahabatan, pertemanan sama pastorku, Pastor Jamie Camp, dan sama mamah rohaniku, sama kakak mentorku, Karen Hubiar. So, dia mulai ngejalanin maksudnya dia mulai PDKT gitu, ngejalanin PDKT, dia mulai ngedeketin, dia mulai lihat-lihat aku, stalking Instagramku. Kalau aku update story WA, dia pasti lihat, dia pasti buka. Dia mulai ngedeketin teman-temanku, jalin persahabatan sama kakak rohaniku, sama pastorku. Ya, itulah ya yang orang lakukan kalau orang suka sama kita. So, nah, dia juga waktu kita udah PDKT. Oh, actually, sebelumnya ini lucu banget. Kalau Kak Ferry lihat, dia pasti lagi senyum-senyum dan kayak, oh iya bener. Kayak gitu. So,
Wow, Kamili inget banget suatu kali aku lagi WL di satu gereja sebelum ada CCF, sebelum ada Christ Center Fellowship, atau kayaknya udah ada tapi Kamili yang belum terlibat di Christ Center Fellowship, di CCF di gereja kita, aku yang belum terlibat. So aku waktu itu terlibat pelayanan di Aruka. Ada satu gereja yang aku bantu untuk pelayanan WL dan musik, namanya Aruka. Keren banget, sometimes kalian harus lihat juga ibadah mereka, keren banget. So, aku WL, terus kalau WL kan kita pasti duduk paling depan nih. Kita pasti duduk paling depan, tiba-tiba dia di baris yang tengah-tengah gini. Dan dia ngelirik aku, dia ngeliat belakangku gitu, oke? Dan Kak Mili tahu ini adalah karena semua adik rohaniku saat itu duduk di bagian belakang sini dan ngamat-ngamatin siapa cowok ini. Kok dia lirik-lirik ke kakak rohani kami, kok dia lirik-lirik ke Kak Mili gitu ya. Dan in the end of the service, di akhir ibadah mereka bisik-bisik, Kak Mili, kakak tahu gak sih? Kakaknya yang itu, yang di tengah itu, lihat-lihat kakak. Kayak gitu, mereka heboh, biasa lah ya. Anak-anak kuliah, so mereka like super heboh, super excited. Nah, aku inget banget waktu pertama kali kami deket, dia tahu Kamili suka banget kentang goreng sama pisang goreng keju. Aku suka banget kentang goreng, aku suka banget pisang goreng keju. Nah, dia bakal bawain aku kentang goreng dan pisang goreng keju. Dia bisa aja beliin aku yang ukuran small, yang aku bisa langsung habis, enak kan dimakan anget-anget. Tapi dia bisa juga beliin yang regular, dia bisa beliin yang small, dia bisa beliin yang regular. Lumayan lah, itu aku makan agak kenyang banget actually. Tapi dia bakal beliin aku yang jumbo, yang kalau dibagiin ke 7 orang tetanggaku yang juga adalah temen kantor bareng aku yang suka banget makan. Sorry guys, if you watch it, I love you. Suka banget makan, mereka suka banget makan. Kami satu kantor tuh suka banget makan, oke? Itu kalaupun dibagiin ke tetangga-tetangga yang 7 orang itu nggak habis. Nggak habis. Saking banyaknya. Kak Ferry memutuskan untuk memberikan lebih dari yang aku minta karena dia sayang sama aku, karena dia suka sama aku. Dia suka sama aku. Dan beberapa dari kalian juga sedang mengalami hal-hal ini. Bukan cuma soal jatuh cinta, tapi beberapa dari kalian sedang memperkatakan firman Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 9. Firman Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 9 yang bilang bahwa Ia Allah yang sanggup menyediakan lebih dari yang kita lihat, lebih dari yang kita pernah dengar, lebih dari yang timbul di dalam hati. Dia Allah yang sanggup sediakan itu. Beberapa dari kalian sedang mengimani Roma 8 ayat 28 yang bilang bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, apapun yang pernah terjadi. Atau beberapa dari kalian lagi mengaminkan masa depan yang gilang gemilang di tangan Tuhan yang perkasa. Nah, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Waktu Kak Ferry lagi PDKT sama aku, dia udah mulai mengasihi aku. Dia bakal ngasih lebih dari yang aku harapin, sama seperti Tuhan. Dia juga mengasihi saudara, dia siap memberikan lebih dari yang saudara harapkan, lebih dari yang saudara imankan, lebih dari yang saudara pernah terlintas di dalam hati. Dia Allah yang sanggup dan kasih setianya kekal. Pasti. Tapi hanya saja saudara dan saya juga harus belajar memberi dengan murah hati. Karena firman Tuhan bilang, hanya orang yang murah hati yang akan beroleh kemurahan. Artinya, hanya ketika saudara memberi, maka saudara akan menerima. Saya ulangi lagi, hanya ketika kamu memberi, maka kamu akan menerima. Adakah di antara kita yang bergumul dengan kondisi finansial di hidup kalian? Aduh, kuliah semester depan gimana ya? Aduh, uang di tanganku masih cukup nggak ya sampai akhir bulan ini, sampai akhir semester ini masih cukup nggak ya? Aku pikir-pikir aku hemat uangku, aku simpan, aku tabung-tabung. Look, Kamili nggak ada masalah sama sekali kalau saudara simpan, kalau saudara nabung tuh nggak ada masalah sama sekali. Malah justru Kamili sarankan kalian untuk tabung dan simpan uang sedini mungkin. Yang Kamili pengen bilang bukan soal nabung, beda lagi. Yang Kamili pengen bilang adalah Alkitab jelas mengatakan kalau saudara ingin memperoleh kemurahan, maka saudara harus bermurah hati. Belajarlah untuk memberi.
belajarlah untuk memberi. Kenapa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena memberi tidak akan pernah membawa saudara pada kemiskinan. Memberi tidak akan pernah membuat kamu miskin. Saudara bisa belajar bermurah hati saat ini juga. Nggak peduli seberapa banyak pun uang yang ada di tanganmu. Jangan tunggu sampai aku punya uang. Tunggu besok kalau aku punya uang baru aku memberi. Jangan tunggu besok kalau kirimanku udah datang, kalau gajiku udah turun baru aku memberi. Jangan, seberapapun yang ada di tangan saudara, belajar memberi, belajar kembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan, belajar menabur di ladang Tuhan. Dan Kamili nggak cuma ngomongin soal uang, Kamili nggak cuma ngomongin soal uang, Kamili juga ngomongin soal waktu, soal tenagamu untuk menceritakan kabar baik buat orang-orang yang belum percaya Tuhan, untuk menceritakan kesaksian hidupmu sama orang-orang yang belum mengalami terobosan terhadap hal-hal yang kau sudah terobosi bersama dengan Kristus. Kamili butuh kalian untuk belajar bermurah hati mulai hari ini juga. Jangan tunggu punya, jangan tunggu kaya, jangan tunggu slow, jangan tunggu berani baru kalian mau memberi. Jangan. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Menceritakan soal single parent. Ada seorang ibu single mom, dia janda dan sangat miskin. Persembahan yang dia kasih 2 peser. 2 peser ini kalau diuangkan ke mata uang Indonesia sekarang, maka hitung-hitung nilainya 460 rupiah. 460 rupiah. Atau kita buletin aja karena nggak ada 460, kita buletin 500 rupiah. Dia memberikan 500 rupiah. Menariknya adalah Tuhan Yesus bilang kayak gini, Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dibandingkan semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara bilang bahwa hey, janda ini orang paling kaya. Di mata kalian dia orang paling miskin, paling gak punya apa-apa. Persembahan apa cuma 500 perak pada zaman itu? Enggak. Buat Tuhan dia paling kaya. Buat Tuhan perempuan ini janda yang paling kaya. Kenapa? Karena artinya persembahan dia yang 500 perak itu, ratusan orang atau ribuan orang yang datang ke bait Allah hari-hari itu, kalaupun jumlah persembahan mereka digabung, gak akan pernah menyamai yang janda ini berikan. Gak akan dikenan Tuhan seperti Tuhan mengenan yang janda ini berikan. Kenapa? Karena dia memberikan semua yang ada padanya. Janda ini gak tunggu kaya dulu baru dia memberi. Dia gak tunggu kerja dulu. Dia gak tunggu dapat promosi dulu. Dia gak tunggu dia dibayarin oleh orang tuanya atau oleh mantan suaminya dulu. Dia gak tunggu. Dia kasih semua yang dia punya. Karena dia tahu Tuhan layak terima semua yang dia punya. Dan juga karena dia paham ini betul. Dia tahu persis kalau memberi tidak akan pernah membuatnya miskin. Dia tahu persis prinsip ini. Beranikah? Pertanyaan saya selanjutnya, pertanyaan Kamili selanjutnya. Beranikah saudara memberikan semua yang ada padamu bagi kemuliaan nama Tuhan? Beranikah saudara percaya bahwa ini pasti terjadi di hidupmu, bahwa kemurahan Tuhan pasti melimpah di dalammu ketika engkau memberi? Beranikah saudara percaya hal ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kerajaan surga, look saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kerajaan surga, posisi, status, kekayaan, ketenaran, pengakuan orang-orang di sekitarmu bukanlah tolak ukur kebahagiaan seseorang. Ucapan bahagia yang dimaksudkan Yesus di sini bukan soal senang-senang, bukan soal kepemilikan di sana dan di sini, tapi juga bukan bicara soal kayak aku harus menderita, aku harus hidup miskin, hidup susah. Bukan. Berbahagia atau blessed
sedang berbicara soal hidupmu dan hidupku yang dipenuhi dengan harapan dan damai sejahtera yang tidak tergantung pada sesuatu apapun juga, pada siapapun juga. Sehingga sukacita dan damai sejahtera ini nggak bisa dicuri, harapan ini nggak bisa dihancurkan oleh siapapun, oleh apapun juga. Kebahagiaan, berkat, kepuasan, dan kemurahan yang datangnya dari Tuhan sifatnya kekal. Hanya kepuasan dan kemurahan yang datangnya dari Tuhan yang sifatnya kekal. Hari ini, maukah saudara berbahagia? Maukah saudara dipuaskan? Maukah saudara dilimpahi kemurahan Tuhan seumur hidupmu? Kalau saudara mau, saya mau ajak saudara sekalian untuk taruh tanganmu di dada. Dan izinkan saya berdoa buat saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara. Buat kalian yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupnya, Kak Mili nggak di sini untuk bikin orang pindah agama. No. Kak Mili di sini supaya menuntun kalian makin dekat sama Kristus, jadiin Kristus Tuhan dan Juru Selamat di hidup kalian, atau bahkan buat kalian yang cuma Kristen KTP. Kalian cuma Katolik KTP, atau kalian agama apapun tapi kalian cuma KTP aja sebenarnya, dan hari ini ada sesuatu di hidup kalian yang seolah pengen keluar, seolah pengen memuncak, dan itu adalah campur tangan Tuhan. Kalau itu kalian, Kamili nggak pengen kalian pindah agama. Kamili pengen kalian punya new beginning, awal yang baru bersama Tuhan. Kalau itu kalian boleh taruh tangan kalian di dada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, aku mengakui aku manusia berdosa. Aku mengakui aku gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Aku mengakui bahwa hidupku sia-sia kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Aku mengakui, aku sadar sepenuhnya. Dan hari ini aku mengaku dengan lidahku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di hidupku. Aku terima di hatiku, aku ikrarkan betul di hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Engkau Yesus dari antara orang mati. Aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupku, dan mulai sekarang sampai selama-lamanya aku kasih hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berdoa seperti tadi bersama dengan aku, kami percaya saudara lahir kembali. Kami percaya awal yang baru sudah bisa saudara punya. Kami percaya hidup saudara diubahkan. Dan untuk kalian yang selama ini mencari kepuasan di tempat yang salah, kalian gak murah hati, kalian bahkan gak tahu caranya bermurah hati. Untuk kalian yang cari kepuasan di tempat-tempat yang salah, kalian mungkin kecanduan, kalian hidup memberhalakan sesuatu atau seseorang, kami rindu berdoa buat kalian. So mari taruh tangan kalian lagi di dada, dan atau kalian mau angkat tangan juga boleh banget. Apa saja yang membuat kalian rasa nyaman. Kami rindu berdoa buat kalian. Bapa di dalam surga, aku berdoa untuk semua tangan-tangan yang ada di dada, semua tangan-tangan yang terangkat, semua hati yang sudah diarahkan kembali kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, aku berdoa Engkau membawa kelegaan dalam hidup mereka. Aku berdoa Engkau membawa kepuasan dalam hidup mereka. Aku berdoa firman-Mu jadi kebutuhan dasar mereka. Engkau bebaskan mereka dari segala bentuk kecanduan. Kami patahkan, kami putus di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka yang jatuh bangun dalam dosa, kami patahkan circle-nya, kami break the circle di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka yang diliputi kekhawatiran di pikiran mereka, oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pikiran mereka memikirkan hal yang baik, hal yang mulia, pikiran seperti Kristus itu yang mereka miliki. Buat mereka yang kehilangan kepercayaannya kepada kebaikan dan kemurahan dan campur tangan Tuhan, kami berdoa Engkau Allah yang setia dalam hidup mereka. Tunjukkan kesetiaan-Mu saat ini ya
Tuhan, kami berdoa buat mereka yang kepahitan saat ini, punya kemarahan untuk orang tertentu atau anggota keluarga tertentu di hidup mereka. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, pahit mereka bubar hari ini juga, pahit mereka patah hari ini juga. Buat mereka yang diliputi kecemasan, sekarang digantikan sukacita dan pengharapan. Untuk mereka yang hidup dan mengalami kutuk keturunan di sana sini, Tuhan, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dan karya keselamatanmu sudah menebusnya. Engkau dan karya keselamatanmu sudah hapuskan kutuk ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu melihat jiwa yang baru, kami rindu melihat kepuasan yang baru, kami rindu melihat kemurahan Tuhan terjadi di atas hidup mereka. Kami berdoa saat ini untuk Roh Kudus turun. Engkau turun Roh Kudus di setiap kamar teman-teman yang nonton, di setiap rumah teman-teman yang nonton, menaungi dari ujung sampai ujung. Malaikat Tuhan memagari, berjaga-jaga sepenuhnya. Roh Allah menuntun mereka pada kebaikan, pada masa depan mereka yang gilang gemilang, pada janji Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan di hidup mereka, yang gak pernah mata lihat, yang telinga gak pernah dengar, yang hati gak pernah pikirkan sebelumnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Well guys, stay connected. Kita ada live groups, tempat kalian untuk bertumbuh. Semakin lagi kalian berdoa satu sama lain. Kami rindu kalian join live groups. Kami rindu kalian hidup dipenuhi kuasa dan urapan Tuhan. Ada juga doa pagi setiap Sabtu pagi. Kalian bisa hubungi kita jam 6.30 di groups ada, di teman kalian yang mungkin kenalin kalian ke gereja ini juga ada. Kalian bisa hubungin kita, nggak usah ragu sama sekali. Komen di bawah ini. Instagram kita di Instagram kita di ccf.jogja, Facebook kita ccf.jogja, dan YouTube channel kita di ccf Jogja. Kalian bisa selalu akses. Dan buat kalian yang pengen makin pinter open English, makin pinter bahasa Inggris, kita ada kelas bahasa Inggris gratis. Kalian bisa daftar juga, ketik mini di kolom di bawah ini. Kami mengucap syukur sama hidup-hidup yang udah hari ini terima Tuhan, sama hidup-hidup yang hari ini rasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kamili sama Kak Ferry juga mau bilang happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Kamili, Kak Ferry, tim leadership kalian berdoa untuk minggu-minggu yang luar biasa kita bisa ketemu lagi di ibadah CCF Jogja. God bless you church. Happy Sunday. Tuhan memberkati.